Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Melalui video kali ini, saya Muhammad Indirwan Arfanidrus dengan NIM H0512111042 ingin memaparkan proposal penelitian tugas akhir saya yang berjudul Pendekatan Logi dan Probit Regression pada analisis propensity score matching. Untuk studi kasusnya orang terjangkit HIV/AIDS di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin tahun 2024. Baik, dimulai dari pendahuluan yang terdiri dari 4 sub pembahasan, yaitu latar belakang, tujuan, manfaat, dan batasan penelitian. Untuk latar belakangnya dimulai dari efek confounding atau efek perancu. Nah, penelitian observasional di bidang kesehatan itu sering menghadapi masalah confounding. Artinya, ada variabel lain di luar perlakuan yang ikut memengaruhi variabel outcome, sehingga hasil analisisnya itu bisa menjadi bias dan tidak mencerminkan hubungan kausal sebenarnya. Untuk mengatasi hal tersebut, nah Rosenblum dan Rubin pada tahun 1983 memperkenalkan metode propensity score pada jurnalnya The Role The Central Role of the Propensity Score in Observational Studies for Causal Effect. Nah, metode propensity score ini dapat menyeimbangkan karakteristik kelompok perlakuan dan juga kelompok kontrol. Nah, secara umumnya terdapat empat tek- teknik dalam propensity score, yaitu PSM, PSS, PSW, dan covariate adjustment. Nah, keempat metode ini pernah diteliti oleh Austin pada tahun 2011 yang membandingkan keempatnya dengan perolehan hasil bahwa metode PSM lah yang mempunyai kinerja paling baik dalam estimasi dengan bias dan nilai mean score errornya yang paling rendah. Pemilihan PSM itu dipertimbangkan sebagai metode utama untuk mengurangi bias dari confounder karena kemampuannya menyeimbangkan karakteristik kelompok perlakuan dan kontrol demi menciptakan keseimbangan kovariat. Nah, dalam hal ini itu nilai propensity score biasanya diestimasi menggunakan pendekatan regresi logistik biner yang tidak memperhatikan asumsi sebaran sebaran variabel prediktor terhadap outcome. Nah, contoh implementasinya itu pernah dilakukan oleh Paulina dan kawan-kawan pada tahun 2021 untuk kasus diabetes mellitus tipe 2 dengan menggunakan PSM dan algoritma Neck-Born-Nearest matching. Nah, itu berhasil diterapkan setelah diestimasi melalui pendekatan regresi logistik. Nah, ada pun juga studi lain yang dilakukan oleh Fatima dan kawan-kawan pada tahun 2024 yang membuktikan efektivitas PSM dengan model logit dan algoritma NNM dalam mengurangi bias seleksi. Adapun juga ditunjukkan oleh Hasanah dan kawan-kawan pada tahun 2021 yang menggunakan metode PSM untuk membandingkan dua pendekatan antara regresi logistik biner dan SVM. Hasilnya itu diperoleh nilai bias tereduksi oleh regresi logistik biner lah yang lebih besar dari SVM. Kemudian, pernah juga dilakukan penelitian oleh Utomo pada tahun 2008 yang membandingkan efektivitasnya regresi logistik dengan PSM pada kasus imunisasi bayi. Nah, hasilnya itu PSM lebih unggul untuk analisis data observasional yang mengukur efek confounding terhadap variabel outcome karena mampu mengurangi bias yang signifikan. Nah, temuan ini dapat memperkuat posisi PSM sebagai metode yang dapat diandalkan dalam penelitian observasional kesehatan, terutama ketika kondisi randomisasi tidak memungkinkan untuk dilakukan, terus variable outcome-nya berupa kategorik dan juga diperlukan kelompok kontrol terhadap bias seleksi. Nah, analisis regresi untuk data kategorik memiliki dua model utama dalam kerangka Generalized Linear Model atau GLM, yaitu regresi logit dan probit. Nah, keduanya menjadi pilihan untuk memodelkan hubungan antara variable outcome yang mengikuti distribusi Bernoulli. Nah, khususnya kedua model ini cocok untuk memprediksi peluang kejadian pada variabel dikotomus. Nah, biasanya nilai propensity score itu diestimasi dengan regresi logistik. Namun, regresi probit juga sebenarnya dapat digunakan, walaupun jarang dipakai di bidang kesehatan. Perbandingan logit dan probit dalam PSM nilai yang menjadi perhatian utama penelitian saya. Dan juga menjadi hal yang menarik tentunya pada metode PSM, karena memang secara umum penelitian terdahulu itu hanya menggunakan model logit. Padahal probit juga bisa menjadi alternatif yang relevan, terutama jika asumsi distribusi normal lebih sesuai dengan karakteristik datanya. Nah, kasus yang saya ambil
adalah mengenai PIMS atau penyakit infeksi menular seksual, yaitu HIV/AIDS. Nah, berdasarkan data Kementerian Kesehatan tahun 2025 melalui SIHA atau Sistem Informasi HIV/AIDS per Januari 25, eh, 63.000 orang yang teridentifikasi ODIF. Dengan Sulawesi Selatan 2.120 orang yang ODIF, hal ini menjadikan Sulawesi Selatan menempati urutan ke-8 terbanyak di Indonesia dengan Kota Makassar penyumbang terbesarnya yaitu sebanyak lebih dari 700 jiwa. Nah, di penelitian ini, saya menggunakan data pasien HIV/AIDS di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin untuk tahun 2024. Dengan keterbatasan data yang hanya mencakup faktor risiko individual, confounder yang dipertimbangkan juga adalah rawat jenis rawat pasien. Nah, melalui penelitian ini akan mengeksplorasi penggunaan data model regresi yang bersifat dikotomus dalam kerangka TSM untuk menganalisis data pasien HIV/AIDS di RSUH Makassar tahun 2024. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan insight baru tentang bias estimasi efek perlakuan dalam konteks keterbatasan data. Kemudian selanjutnya kita masuk pada tujuan penelitian, yaitu yang pertama mengidentifikasi dan memvalidasi confounder potensial pada data, di mana data ini adalah data HIV/AIDS di RSUH Makassar tahun 2024. Yang kedua, mengestimasi propensity score dengan pendekatan logit dan probit regression, serta mengevaluasi reduksi biasnya setelah penyesuaian confounder. Yang ketiga, itu performa dari kedua pendekatan dalam estimasi efek perlakuan dengan metode PSM. Kemudian untuk manfaat penelitiannya, yang pertama itu memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu statistika, khususnya penerapan metode PSM dengan pendekatan logit dan probit regression pada kasus kesehatan seperti HIV/AIDS. Yang kedua, itu memberikan informasi terkait faktor berpengaruh pada kasus HIV/AIDS di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin hmm, dan jadi bahan pertimbangan menentukan kebijakan, serta menyusun langkah strategis untuk menekan angka penyebarannya. Selanjutnya, yang terakhir itu batasan penelitian. Batasan penelitian yang pertama itu menggunakan data sekunder rekam medis kunjungan terakhir pasien terjangkit HIV/AIDS di RSUH periode 1 Januari sampai 31 Desember tahun 2024. Yang kedua, data hanya mencakup faktor risiko individu pasien tanpa memuat faktor risiko eksternal. Yang ketiga, hanya menetapkan dan menggunakan satu variabel confounder. Dan yang terakhir yaitu mengestimasi propensity score yang digunakan kedua model regresi, yaitu logit regression dan probit regression. Selanjutnya kita masuk ke landasan teori. Landasan teori pada penelitian saya itu ada 11 poin, yaitu propensity score, confounding, NNM, PBR, covariate balance, ATT, logit regression, probit regression, propensity score dengan logit, propensity score dengan probit, dan terakhir HIV/AIDS. Selanjutnya kita masuk ke metode penelitian. Dimulai dari sumber datanya, itu berasal dari data sekunder dari unit instalasi rekam medik pasien terjangkit HIV/AIDS periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 di RSUH Makassar. Nah, setelah ditabulasi terhimpunlah 99 pasien dan 99 pasien inilah yang akan digunakan untuk dianalisis. Kemudian selanjutnya untuk variabel penelitian terdapat 5 variabel, yaitu satu variabel outcome dan 4 variabel prediktor dengan seluruh variabel itu berskala nominal. Secara lebih jelas dapat dilihat di layar. Nah, selanjutnya kita masuk ke prosedur analisis, yaitu dimulai dari yang pertama kita mengeksplorasi data untuk melihat karakteristik datanya. Yang kedua, kita menentukan potensial confounder menggunakan uji chi-square, yang mana eh, confounder yang terpilih nanti itu akan kita transaksikan sebagai dengan Z. Yang ketiga, memperoleh nilai propensity score dengan pendekatan logit dan probit regression. Kemudian yang keempat, kita analisis matching menggunakan algoritma NNM. Dan untuk kita kalipernya, kita menggunakan 0,2 kali standar deviasi propensity score.
Yang kelima, kita menghitung persentase bias yang tereduksi dengan menghitung PBR-nya. Keenam, kita melakukan analisis post matching, di mana itu yang pertama covariate balance, dan analisis post matching kedua itu adalah ATET. Dan yang terakhir itu kita menginterpretasi dan menyimpulkan hasil penelitian. Nah, demikianlah pemaparan proposal penelitian tugas akhir saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.